Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, yang terhormat Ibu Eka Fadila SIPMA selaku dosen pengampu mata kuliah Kebijakan Kependudukan. Di sini saya, Siti Nurmayanti Lasut, mahasiswa Prodi Administrasi Publik, juga mahasiswa mata kuliah Kebijakan Kependudukan R04, akan mempresentasikan pemahaman saya pada materi ke-14. Materi ini mengenai tentang angkatan kerja. Kita masuk ke definisi ketenaga kerjaan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013, ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja yang dimaksud di sini adalah setiap orang yang mampu menghasilkan barang dan jasa yang berguna bagi dirinya sendiri dan bagi masyarakat umum. Angkatan kerja di sini tentu memiliki batas usia dari 15 sampai 64 tahun. Adapun klasifikasi tenaga kerja, berdasarkan batas kerja, tenaga kerja dibagi menjadi dua bentuk, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Di sini saya akan membahas tentang angkatan kerja terlebih dahulu. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja, yaitu 15 sampai 64 tahun yang memiliki pekerjaan ataupun yang sedang mencari pekerjaan. Penduduk yang bekerja dibagi menjadi dua, yaitu penduduk bekerja penuh dan setengah menganggur. Apa sih perbedaan dari keduanya? Penduduk bekerja penuh itu adalah mereka yang bekerja di jam normal, yang berkisaran 8 sampai 10 jam perharinya. Nah, sedangkan setengah menganggur adalah mereka yang jam kerjanya kurang dari 35 jam per minggunya. Jadi, atau kayak tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Untuk angkatan kerja ini, semakin bertambah lapangan kerja yang tersedia, maka semakin meningkat total produksi suatu negara. Hal yang menjadi salah satu indikator untuk melihat perkembangan ketenaga kerjaan di Indonesia adalah tingkat partisipasi angkatan kerja atau biasa juga disingkat sebagai TPAK. Nah, TPAK ini tuh merupakan ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif dalam pasar tenaga kerja, baik yang bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. Selanjutnya, kita bahas tentang bukan angkatan kerja. Nah, bukan angkatan kerja ini adalah penduduk yang berada di usia produktif, namun tidak mau bekerja. Biasanya tuh contohnya seperti pelajar, ibu rumah tangga, atau ada juga penganggur yang sukarela. Kemudian, ada faktor penunjang tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK. Nah, di sini ada 3 penunjang. Yang pertama ada usia penduduk. Nah, seperti yang tadi saya bilang sebelumnya, usia produktif angkatan kerja itu 15 sampai 64 tahun. Kemudian yang kedua ada jenis kelamin, dan yang ketiga ada tingkat kependidikan. Tingkat pendidikan ini tuh adalah salah satu syarat untuk masuk ke lingkungan kerja. Banyak perusahaan-perusahaan yang sekarang tuh menjadikan tingkat pendidikan ini salah satu syarat. Nah, seperti kayak ada lowongan pekerjaan yang syaratnya minimal harus S1. Kemudian ada juga nih masalah pemiskinan angkatan kerja. Nah, biasanya masalah pemiskinan ini tuh dipicu oleh produktivitas pada angkatan kerja, tidak menerapkan teknologi modern, apalagi zaman sekarang khususnya Gen Z, itu mereka tuh melek banget teknologi ya, apalagi teknologi modern. Itu bisa menjadi salah satu hal yang membuat perusahaan semakin baik. Jadi tidak biasanya menerapkan teknologi modern. Tapi karena ini untuk pemiskinan angkatan kerja ya, itu tidak menerapkan teknologi modern. Nah, yang ketiga, kurangnya pengembangan tenaga kerja. Ini biasanya kurangnya pelatihan, terus
kurangnya mungkin sosialisasi dari pemimpin kepada anggotanya. Kemudian ada juga meningkatnya jaminan kesehatan. Dan terakhir, peranan kaum perempuan dalam perekonomian. Seperti yang kita tahu, di dunia ini kaum perempuan itu lebih mendominasi atau bisa dibilang lebih banyak daripada kaum laki-laki. Mungkin ini salah satu masalah pemiskinan angkatan kerja. Kita masuk ke jenis-jenis angkatan kerja. Nah, ini berdasarkan pekerjaannya dulu. Jenis-jenis angkatan kerja itu dibagi menjadi 3. Pekerja penuh, setengah menganggur, dan pengangguran. Tadi saya udah jelasin di atas, pekerja penuh itu mereka yang bekerja sesuai dengan jam kerja normal seorang pekerja, yaitu berkisaran 8-10 jam per harinya. Nah, kalau misalkan setengah menganggur ini, mereka bekerja kurang dari 35 jam per minggunya, atau biasanya yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Nah, untuk pengangguran ini, mereka yang tidak mau bekerja. Nah, pengangguran di sini tuh memiliki 6 jenis. Yang pertama ada pengangguran friksional, pengangguran musiman, pengangguran siklikal, pengangguran struktural, pengangguran teknologi, dan pengangguran karena kurangnya permintaan agregat. Jadi, kurangnya permintaan agregat ini maksudnya tuh kayak terjadi karena permohonan total masyarakat yang didasarkan pada aktivitas penanaman modal. Nah, karena tadi udah berdasarkan pekerjaannya, sekarang jenis-jenis angkatan kerja yang berdasarkan kualitasnya. Ini ada 3 juga. Yang pertama ini ada tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik ini merupakan mereka yang memiliki keahlian di bidang tertentu dengan melalui pendidikan seperti dokter, atau pengacara, atau guru, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada tenaga kerja yang terlatih. Nah, ini tenaga kerja yang terlatih ini merupakan mereka yang memiliki keahlian di bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Itu biasanya seperti contohnya apoteker, terus penulis, ahli bedah, dan lain-lain. Nah, yang 3 ini ada tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, ini biasanya tenaga kerja ini tuh mereka yang bekerja mengandalkan tenaga saja, seperti kayak kuli bangunan, ART, dan lain-lain. Oke, yang terakhir, ini ada jenis-jenis angkatan kerja berdasarkan status pekerjaannya. Ada 3 juga. Yang pertama itu pekerja freelance. Nah, pekerja freelance ini merupakan para pekerja yang tidak berkomitmen kepada atasan dalam jangka waktu tertentu. Biasanya pekerja freelance ini mereka mahasiswa, atau mungkin mereka juga yang tidak punya kerjaan yang tetap. Jadi mereka melakukan pekerjaan yang bentuknya freelance. Kemudian kedua ada pekerja kontrak. Nah, pekerja kontrak ini merupakan para pekerja yang dengan kesepakatan dalam perjanjian tertulis dalam jangka waktu tertentu. Nah, biasanya ini tuh pekerja PT ya, yang kita tahu kontrak ini tuh mereka mungkin sama atasannya nih dikasih jangka waktu. Jadi ada batas waktunya. Misalnya kamu saya kontrak selama 1 tahun ya, kayak gitu. Nanti setelah 1 tahun mungkin keputusan ada di tangan atasannya kembali, apakah dia akan diperpanjang kembali kontraknya atau mungkin berhenti saja cukup 1 tahun. Nah, yang terakhir ada pekerja tetap. Nah, pekerja tetap ini merupakan pekerja yang dipekerjakan tanpa jangka waktu dan dibayar dengan gaji yang sudah disepakati dalam perjanjian tertulis. Jadi, pekerja tetap ini mereka tidak ada jangka waktunya. Mereka bebas mau bekerja sampai kapanpun, sampai pensiun, mungkin kalau ada pensiunan, dan dibayar dengan gaji yang sudah disepakati sebelumnya dalam perjanjian tertulis. Itu adalah penjelasan saya mengenai materi ke-14, yaitu angkatan kerja. Mungkin segitu saja pemahaman yang bisa saya paparkan.
kurang lebihnya atau kurang dimengertinya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.